Satu topik yang berbicara begitu kuat untuk saya dari pelajaran yang begitu kaya dari Keluaran 13 dan 14 ini adalah standing still, the key of effective leadership, atau ketenangan yang merupakan kunci kepemimpinan yang efektif. Diceritakan di pasal 13, kita melihat bahwa bangsa Israel itu sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Namun Tuhan nggak membawa mereka melalui jalan yang dekat karena akan melewati negeri orang Filistin, tapi Tuhan menuntun mereka memutar lebih jauh ke padang gurun sehingga mungkin perjalanan mereka menjadi 40 tahun. Memasuki pasal 14 diceritakan bahwa Tuhan membuat bangsa Israel berbalik dan berkemah di tepi Laut Merah. Nah, ketika mereka sedang berada di tepi Laut Merah, Firaun kembali berkeras hati dan kembali mengejar bangsa Israel dengan 600 kuda terpilih dan tentunya pasukan yang begitu banyak. Dan disinilah kalau di sebuah film ini adalah sebuah momen yang sangat menegangkan di mana Musa beserta bangsa Israel mengalami masa-masa yang kritis. Mereka terjebak di antara Laut Merah dan gerombolan bangsa Mesir. Nah, namun di dalam masa yang kritis ini, ada satu sikap yang ditunjukkan oleh Musa di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap." Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan stand still. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Satu sikap yang diambil oleh Musa dan diajarkan juga kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel, yaitu standing still atau ketenangan. Sebuah sikap yang mungkin tidak mudah untuk kita sebagai seorang pemimpin, karena seringkali kita dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, atau bahkan keberhasilan kita juga banyak orang menilai dari seberapa cepat kita mengambil keputusan. Namun dalam kisah ini kita melihat bahwa Musa mengambil sikap tenang dan menyuruh bangsa Israel juga bersikap tenang. Dan sikap tenang inilah yang pada akhirnya membawa bangsa Israel dapat melihat kemuliaan Tuhan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Mengawali topik ini ada tiga alat yang Tuhan pakai untuk mendorong para pemimpin belajar seni ketenangan. Yang pertama adalah hopeless situation. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk berani mengambil sikap tenang. Salah satu caranya adalah melalui situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Di dalam Keluaran 14, kita melihat bahwa bangsa Israel saat ini sedang dalam situasi terjepit. Di depan mereka adalah Laut Merah yang nggak bisa diseberangi, dan di belakang adalah pasukan tentara Mesir yang kayaknya mustahil juga untuk dilawan. Mereka dalam kondisi yang terdesak. Namun Tuhan memakai jalan buntu ini, momen jalan buntu ini untuk mendorong mereka untuk bersikap tenang dan memberikan space untuk Tuhan bertindak. Kita pemimpin selalu cenderung ingin bergerak. Selama ada jalan pasti kita akan selalu bergerak. Entah itu membawa kita kepada masalah yang lain atau bahkan menuju jalan buntu yang lain. Namun di sini kita melihat bahwa terkadang jalan buntu dipakai oleh Tuhan untuk kita bisa berdiam diri sejenak, kita tenang, dan kita tanya Tuhan, arah selanjutnya kemana sih Tuhan? Sehingga kita bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Yang kedua, alat yang bisa Tuhan pakai adalah useless resources, atau sumber daya yang tidak ada gunanya. Perlu kita ingat dalam momen ini, bangsa Israel itu bukan sedang tidak punya duit, tapi bangsa Israel ini sedang memiliki kekayaan yang diberikan oleh bangsa Mesir. Di pasal 12 kita udah pelajari sebelumnya bahwa bahkan dikatakan
Begitulah bangsa Israel merampasi bangsa Mesir. Jadi saya percaya emas yang diberikan tuh bukan cuma sedekah, cuman dikit doang, tetapi ini adalah emas dan perak yang mungkin yang diberikan kepada bangsa Israel tuh sangat banyak. Namun pada saat ini emas dan perak nggak bisa menghentikan tentara Mesir. Emas dan perak yang dimiliki oleh bangsa Israel nggak bisa membeli senjata dan kemudian memiliki kemampuan untuk melawan bangsa Mesir. Di situasi yang sulit ini, emas dan perak juga nggak bisa membeli waktu untuk kayak menyetop bangsa Mesir dan kita bisa lari lebih jauh dari bangsa Mesir. Pada saat ini, kekayaan yang mereka punya tidak bisa menyelamatkan mereka dari masa-masa yang sulit, dari situasi yang begitu genting. Begitu juga mungkin nih jadi peringatan untuk kita semua, apa yang kita punya, sumber daya yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, terkadang tidak bisa menjadi solusi. Mungkin pada saat itu, Tuhan ingin mengajak kita untuk stop dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mengambil sikap tenang, dan memohon kembali pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah powerless leadership. Di dalam momen ini, kita bisa membaca di ayat 11 dan 12, bangsa Israel sudah kehilangan kepercayaan dari Musa, terhadap Musa. Bahkan mereka merendahkan kepemimpinan Musa. Hal ini juga yang mungkin sering kita alami dalam kepemimpinan kita. Mungkin kita pernah direndahkan, kepemimpinan kita pernah dikritik, mungkin kita pernah ditinggalkan dan kehilangan kepercayaan juga. Seakan apapun yang kita lakukan tuh kayak salah. Semuanya tuh serba salah dan tidak ada pengaruhnya. Momen tersebut bisa jadi menjadi alat untuk yang Tuhan pakai untuk kita berani mengambil sikap tenang, mundur sejenak, berhenti sejenak, dan standing still untuk kembali bertanya kepada Tuhan arah yang harus kita ambil. Dan tiga kondisi sulit ini sedang dihadapi Musa dalam waktu yang bersamaan. Hopeless situation, useless resources, sumber dayanya udah nggak berguna juga, kepemimpinan yang tidak berdaya, bukan hanya dialami satu-satu, tapi ini dialami bersamaan oleh Musa. Namun justru di masa yang sulit ini kita bisa melihat bahwa Musa menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan efektif, tanda-tanda kepemimpinan ilahi yang dia tunjukkan di masa-masa yang sulit. Apa saja tanda-tanda kepemimpinan efektif kalau kita belajar dari Musa dalam kisah ini? Yang pertama adalah kemampuan mengambil ruang dalam menghadapi kekacauan. Ketika kita sedang dalam situasi yang kacau atau terdesak, kita tuh cenderung bukan memelankan laju kita, tapi justru kita semakin cepat, kayak injek gas sekencang-kencangnya. Kalau kayak mobil bom-bom kar yang kayak ada di Dufan atau di taman bermain lain, di taman bermain seringkali kita melakukan hal itu. Kita melaju ke sebuah arah sampai nabrak sesuatu, baru kita mikir, oh ini nggak jalan nih, nggak works nih. Kita melaju lagi ke arah lainnya sampai nabrak lagi sesuatu. Begitu juga terus langsung pindah lagi untuk nabrak sesuatu lagi. Kita dengan gegabah segera mengubah arah dan melaju dengan cepat. Sampai kita lupa sudah berapa banyak kerusakan yang terjadi. Namun berbeda dengan Musa. Kita melihat di kisah ini, situasi tersebut bisa membuat Musa putus asa atau menyerah. Di situasi tersebut, keputusasaan akan membuat Musa menyerah. Ketakutan akan membuat Musa berpikir untuk mundur. Ketidaksabaran akan membuat Musa tuh tergesa-gesa melakukan sesuatu. Kesombongan dapat membuat Musa melompat ke Laut Merah sebelum Laut Merah terbelah. Tetapi ketenangan di sini memberikan ruang untuk Tuhan bertindak dan menyelamatkan sehingga Musa memperoleh keselamatan bersama seluruh bangsa Israel. Yang kedua, tanda kepemimpinan efektif yang ditunjukkan Musa adalah kemampuan mendengar suara Tuhan dalam keriuhan. Meskipun di dalam keriuhan, Musa menyediakan telinganya untuk Tuhan. Kita bisa merasa tenang meskipun sekitar kita riuh, tetapi kita juga bisa merasa riuh di dalam hati dan pikiran kita meskipun di sekitar kita itu tenang. Begitu banyak suara yang kita dengar, apalagi di masa-masa yang sulit. Bisa jadi itu sosial media, bisa jadi itu orang-orang yang
berusaha mendikte kita, mengintimidasi kita, atau bahkan suara hati kita yang cenderung ingin membuat kita tuh berlari dan bertindak dengan gegabah. Namun, belajar dari Musa, mari kita coba untuk selalu standby, menyediakan telinga kita, jadi sehingga di tengah keriuhan yang ada, telinga kita tidak pernah tertutup untuk suara Tuhan. Dan yang ketiga, tanda kepemimpinan efektif yang ditunjukkan oleh Musa dari kisah ini adalah kemampuan mengajak orang lain untuk menemukan ketenangan. Kita bisa melihat bahwa di sini Musa adalah benar-benar pemimpin yang ilahi. Dia tidak hanya menemukan ketenangan untuk dirinya sendiri, tetapi Musa juga mengajarkan bangsa Israel untuk menemukan ketenangannya. Sehingga kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan untuk menunjukkan kemuliaannya. Jika seandainya bangsa Israel panik, mungkin mereka tidak bisa melihat kemuliaan tersebut. Tetapi Musa di sini mengajarkan bangsa Israel juga untuk standing still, untuk bersikap tenang, sehingga yang dapat melihat kemuliaan Tuhan bukan hanya Musa, tetapi seluruh bangsa Israel bisa melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa sih Musa itu mengajarkan bangsa Israel untuk bersikap tenang? Kenapa nggak cuma bersikap tenang sendiri, tetapi di sini Musa juga mengajarkan seluruh pemimpin untuk bersikap tenang. Yang pertama adalah ketenangan membawa kita kepada kejelasan. Stillness brings clarity. Kita melihat Musa mengambil sikap untuk tenang. Dan setelah Musa mengambil sikap tenang, menyuruh bangsa Israel tenang, kita bisa melihat di ayat 15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Setelah Musa mengambil sikap untuk tenang, Musa mendapat kejelasan dari Tuhan. Musa tahu apa yang harus dilakukan. Sebelumnya Musa tak hanya tahu bahwa Tuhan hanya akan menyatakan kemuliaannya, tapi Musa nggak tahu kalau laut merah itu akan terbelah. Ia baru mendapat kejelasan ketika ia mengambil sikap untuk tenang. Di tengah kebisingan yang ada, ketenangan membantu kita menyingkirkan gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan ketenangan kita akan membuat keputusan yang lebih jernih. Pemimpin yang memiliki ketenangan akan lebih siap untuk membuat keputusan yang bijaksana daripada pemimpin yang reaktif. Kita belajar dari Musa di sini bahwa tenang bukan diam untuk menyerah, bukan diam untuk menghindar, tapi justru diam sesaat untuk menyediakan ruang, untuk memperoleh kejelasan dari Tuhan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, kenapa kita sebagai pemimpin harus belajar ketenangan? Karena ketenangan meredakan rasa takut. Di ayat 13 dikatakan, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Perkataan ini bukan berasal dari seseorang yang sedang dikuasai oleh kepanikan, namun dari seseorang yang sedang berada di dalam sikap yang tenang. Rasa takut sering muncul dan sering menjadi-jadi ketika kita panik atau kewalahan. Ketenangan membuat kita bisa berpikir lebih jernih, dan ketenangan meredakan rasa takut. Kita sebagai pemimpin mungkin nggak cuma menghadapi masa kritis, tapi seringkali yang ada di atas meja kita begitu banyak, sehingga itu menekan kita, sehingga kita nggak tahu harus mengerjakan yang mana. Atau sebagai pemimpin kita seringkali menghadapi berbagai orang yang mungkin mengintimidasi kepemimpinan kita, menuntut kita untuk melakukan ini dan itu sebagai pemimpin, yang seringkali membuat kita overwhelmed, yang membuat kita kewalahan. Namun, belajar dari Musa, bersikaplah tenang, karena pada saat pemimpin tenang, pemimpin bisa membedakan antara bahaya nyata dan mana yang hanya kekhawatiran. Yang berikutnya adalah ketenangan menumbuhkan ketahanan. Saat berdiam, pemimpin bisa memulihkan energi dan ketahanan untuk menghadapi
tantangan yang baru, menghadapi tantangan di depan dengan kekuatan yang baru. Dikatakan di Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ketenangan yang kita peroleh dari Tuhan memberikan kita energi baru, akan memberikan kita energi untuk kita bertahan di dalam tekanan yang ada. Ketika begitu banyak pekerjaan yang perlu kita selesaikan, atau kita sedang dalam kondisi mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung datang, seakan kita sudah kehabisan tenaga, mungkin langkah terbaik yang bisa kita ambil adalah bersikap tenang dan kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah ketenangan meningkatkan hubungan atau meningkatkan koneksi. Kalau saja pada masa itu Musa ikutan panik, mungkin Musa nggak bisa mendengarkan perasaan dan kebutuhan bangsanya. Tetapi di sini di ayat 11 dan 12, Musa pun bisa mencatat apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Di dalam ketenangan, Musa dapat hadir bagi orang lain. Di dalam ketenangan, kita sebagai pemimpin bisa mendengarkan kebutuhan dari tim kita, kebutuhan dari tim kerja kita, dari tim pelayanan kita, dari orang-orang sekitar kita. Kita dapat mengetahui kebutuhan mereka, harapan mereka, bahkan kita bisa menciptakan hubungan lebih dalam dengan mereka dengan menunjukkan sisi terbaik dari kepemimpinan kita. Bahkan seperti yang Musa lakukan, di dalam ketenangan, kita bisa mengajarkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak mungkin dapat melakukan semua ini jika kita mengambil sikap sebaliknya, yaitu di dalam kepanikan atau ketakutan. Dan yang kelima, kenapa sih kita harus belajar tenang sebagai pemimpin? Ketenangan menyelaraskan kita dengan kompasnya Tuhan. Ketenangan membawa kita bisa align kembali dengan suara Tuhan. Musa bisa tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mengangkat tongkat dan mengelurkannya ke laut. Musa juga tahu apa yang menjadi bagiannya dan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Musa bisa tahu kapan harus melakukannya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Musa tahu kemana dia harus berjalan, bukan hanya sekedar lari doang, karena dia menyelaraskan kembali, align kembali dengan Tuhan, dengan rencana Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan semua itu Musa dapatkan di dalam ketenangannya. Sesungguhnya berdiam diri di hadapan Tuhan adalah sikap kepemimpinan yang aktif dan dapat menjadi senjata strategis yang paling ampuh. Sikap tenang, sikap berdiam diri sejenak untuk meminta tuntunan Tuhan bukan sikap yang pengecut, justru ini adalah sikap yang berani. Dan buah dari sikap tenang ini kita bisa melihat di pasal 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika Musa mengambil sikap tenang, buahnya adalah pertama, bangsa Israel percaya kepada Tuhan, dan yang kedua, Musa sebagai pemimpin mendapatkan kembali kepercayaan yang sudah hilang dari bangsa Israel. Apakah Tuhan pernah memberi instruksi kepada saudara untuk stand still, untuk tenang saat menghadapi kegentingan? Entah itu situasi yang sulit, situasi yang kritis, atau mungkin kesibukan yang begitu membebani kita, atau mungkin sedang mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung datang, padahal waktu terus berjalan.